Pendanaan IKN dihentikan oleh Kemenkeu. Apa dampaknya? Proyek ambisius yang digadang-gadang menjadi pusat pemerintahan masa depan kini menghadapi tantangan besar. Sejak awal, proyek Ibu Kota Nusantara didesain dengan skema pendanaan campuran APBN, investasi swasta, dan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Tapi, realitasnya tidak semulus rencana. Hingga kini, investor swasta belum memberikan komitmen besar, sementara beban APBN terus meningkat. Akibatnya, Kemenkeu memutuskan untuk menghentikan pendanaan sementara dari APBN. Faktor-faktor utama penghentian pendanaan, tekanan fiskal, anggaran negara terbatas, dan harus dialokasikan ke sektor lain, seperti subsidi energi, pendidikan, dan kesehatan. Minimnya minat investor. Banyak investor yang masih wait and see, mengkhawatirkan ketidakpastian proyek dan kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil, krisis global, inflasi tinggi, dan ancaman resesi membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Dengan penghentian pendanaan ini, proyek IKN lebih mulai ketang madras kerjaan mangkrak. Keputusan ini tentu membawa dampak besar, baik bagi proyek IKN maupun perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kepercayaan investor bisa makin menurun. Jika proyek ini dianggap tidak stabil, investor bisa semakin ragu untuk menanamkan modalnya. Terhambatnya infrastruktur kunci, jalan utama, sistem air bersih, dan kelistrikan di IKN masih dalam tahap pembangunan. Tanpa dana, semua ini bisa tertunda. Ancaman pengangguran, ribuan tenaga kerja yang sudah direkrut untuk proyek ini bisa kehilangan pekerjaan jika proyek terhenti terlalu lama. Target pemindahan ibu kota bisa meleset. Pemerintah sebelumnya menargetkan pemindahan tahap awal pada 2024. Tapi dengan kondisi sekarang, apakah masih realistis? Lalu, bagaimana cara agar proyek ini tetap berjalan meskipun pendanaan dari APBN dihentikan? Solusi pertama adalah percepatan investasi swasta. Pemerintah harus lebih agresif dalam menarik investor asing dan domestik. Berikan insentif pajak, kemudahan regulasi, dan jaminan hukum untuk meningkatkan minat investor. Fokus pada negara-negara yang sebelumnya tertarik, seperti Uni Emirat Arab, China, Jepang, dan Korea Selatan. Solusi kedua adalah skema pendanaan alternatif, penerbitan obligasi proyek khusus yang memungkinkan masyarakat dan institusi berinvestasi dalam pembangunan IKN. Mengoptimalkan BUMN konstruksi dan properti agar lebih banyak mengambil peran dalam pendanaan. Kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di sekitar IKN. Solusi ketiga adalah penyesuaian skala prioritas proyek. Fokus pada pembangunan inti dulu, seperti kantor pemerintahan dan infrastruktur dasar, sebelum memperluas proyek ke sektor lain. Hindari proyek-proyek yang tidak mendesak, agar dana yang ada bisa dimanfaatkan dengan optimal. Solusi keempat adalah transparansi dan kepercayaan publik. Pemerintah harus lebih terbuka dalam memberikan laporan keuangan proyek IKN. Jika masyarakat melihat bahwa proyek ini berjalan dengan baik, maka dukungan publik juga akan meningkat. Dengan penghentian pendanaan ini, proyek IKN menghadapi tantangan serius. Tapi apa ini berarti proyek harus dihentikan total? Jawabannya tidak. Namun ada beberapa hal yang harus segera diperbaiki. Percepat masuknya investor, gunakan skema pendanaan alternatif, dan fokus pada pembangunan inti. Pemerintah harus segera mencari solusi konkret agar proyek ini tidak mangkrak dan bisa tetap berjalan sesuai target. Check. Check 1, check 2, check. Sekarang, saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah menurut kalian proyek IKN ini masih layak dilanjutkan atau lebih baik ditunda dulu? Bagaimana seharusnya pemerintah menangani masalah pendanaan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas isu-isu penting dengan tajam dan objektif. Sampai jumpa di video selanjutnya di Storyzal Channel.